Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayat demi ayat dari surah Al-Falaq sudah dikaji oleh guru-guru kita. Sekarang kita tiba di ayat terakhir dari surah Al-Falaq. Apa ayat terakhirnya, Bu? Wa min syarrin wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke guru kita Abi Amir Faisal. Silahkan Abi, fadl. Bu, masih semangat? Jadi kita ini benar-benar Bu diajak hari ini oleh para guru, Ustadz Taufikur Rahman, ini kan Ustadz Pantun, dan saya Abi Amir, Ustadz David, ini semua mengajak semua pemirsa Cahayati Indonesia hari ini, Bapak Ibu semua, agar kita selalu bersama Allah. Dan hidup hamba yang paling baik adalah yang selalu bersama Allah. Tapi sayang Bu, akhir-akhir ini banyak hubungan dengan Allah sering terganggu oleh satu makhluk yang bentuknya gepeng. Namanya handphone. Jangan-jangan jadi setan gepeng. Nah, seharusnya baca Quran, scrolling ya, nonton. Betul banget. Betul banget. Betul banget. Nah, akhirnya yang dulunya terdengar di rumah-rumah baca Al-Quran, sekarang sudah mulai hilang senyap. Anak-anak kita sudah seharusnya ke masjid, akhirnya rebahan nonton setan gepeng. Nah, jadi sekarang sudah mulai nih Bu, a'udzu bisetan, a'udzu billahi min setan gepeng. Jadi kita harus minta perlindungan kepada Allah dari setan. Ya, jangan sampai ya Allah ini merusak hidup kita, merusak waktu kita. Seharusnya kita bersama Allah, akhirnya ternyata habis waktu untuk yang sia-sia. Nah, semua ini Bu, cara Allah membimbing kita. Al-Quran dari awal sampai akhir, yang intinya menjaga manusia, ternyata ditutup dengan 2 surah. Di bagian akhir. Dan 2 surah ini berurutan. Yang pertama surah Al-Falaq, terus setelah itu surah An-Nas. Nah, kalau surah Al-Falaq intinya minta perlindungan kepada Allah dari ancaman yang berupa fisik. Dan karena ini fisik Bu, fisik ya biasa saja. Ya benar sakit, ya. Tapi lebih mahal mana? Fisik atau iman? Lebih mahal iman. Nah, untuk urusan fisik cukup dengan memanggil nama Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. 1 kali aja. Nah, tapi yang kita minta banyak. Min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Kata khalaq sendiri, para ulama tafsir mengatakan, kenapa kok tidak menyebut maf'ul? Maf'ul bihi. Liyashmal jami'al makhluqat. Supaya mencakup semua makhluk. Min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan. Dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nah, terus yang kedua, kita minta perlindungan dari wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan-kejahatan yang datang pada waktu malam. Beroperasi di malam hari. Terus yang ketiga, perlindungan dari tukang sihir. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ini juga semua mengancam fisik. Mengancam fisik. Dan terakhir Bu, yang kita akan bahas sekarang, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang menghasut. Nah, adapun surah An-Nas, Allah menyebutkan 3 kali namanya. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas, Ilahin nas. 3 kali. Padahal yang kita minta hanya satu. Minta perlindungan agar rohani kita dijaga dari godaan setan. Perhatikan, untuk urusan rohani Allah rela minta kepada kita supaya kita menyebut namanya 3 kali. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kalau hanya untuk fisik kata Allah, Rabbil falak. Sudah cukup itu aja. Subhanallah, luar biasa, Bu. Inilah cara Allah membimbing kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, kita diajarin agar selalu berzikir. Baca nih, Bu, surah ini, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ditambah dengan surah Al-Ikhlas. 3 surah ini berurutan. Setiap hari baca. Baca di pagi hari setelah sholat subuh. Namanya doa Azkarus Sabah. Baca di sore hari setelah sholat asar. Namanya Azkarul Masa. Jadi baca sebelum tidur. Bu, baca kapan? Sebelum tidur. Kalau sebelum tidur, Bu, kenapa? Karena kita tidak berdaya. Imam Ar-Razi punya cerita, Bu. Jadi Dhinnun Al-Misri, dia salah seorang orang soleh. Dia pernah berdiri di samping sungai Nil. Tiba-tiba dia melihat kalajengking besar. Dia kejar kalajengking itu. Ternyata apa? Dia melompat ke punggung seekor katak yang besar. Kemana katak itu pergi? Dia diikuti oleh Dhinnun. Sampai melewati sungai Nil sebelahnya. Ternyata tahu nggak? Ada orang sedang tidur. Orang tidur kan nggak tahu apa-apa. Nah, ternyata orang ini diancam mau digigit ular besar. Maka datanglah kalajengking ini untuk menghalangi. Maka terjadi pertarungan antara ular besar ini dengan kalajengking ini. Sampai keduanya sama-sama mati. Hanya untuk menjaga yang tidur ini. Kenapa? Inilah dia rahasia. Kalau kita mau tidur harus minta kepada Allah. Yang dibaca apa Pak Ustadz? Baca itu 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas adalah tauhid. Al-Falaq minta perlindungan kepada Allah dari segi fisik. Dan An-Nas minta perlindungan kepada Allah dalam segi rohani. Jangan sampai iman kita dirusak oleh setan. Karena setiap hari setan selalu membisik-bisikkan. Terutama sholat subuh. Pas mau subuh, apa kata Nabi? Setan bernyanyi. Ingin tahu nyanyian setan? Ingin tahu nyanyian setan? Nah, dengarkan. Kata Nabi, idza nama ahadukum, ketika kalian tidur di malam hari, yaqidu syaitan salasa uqad fi nasiyati ahadikum. Setan membuat 3 buhul pertahanan di ubun-ubun kalian. Lalu kemudian setan bernyanyi, alaika lailun tawil, nam, malam masih panjang, tidur. Nah, Iya. makanya ada orang dia bangun. Pas dia bangun hanya pipis doang. Iya. Akhirnya tidur Lagi. Kenapa? Nyanyiannya masih Panjang ya. Begitu ngelihat jam bangun masih jam 2. iya. Masih ada 1 jam lagi. Benar. Tahu-tahu pas bangun-bangun udah jam 7. Gimana nyanyiannya? Alaika lailun tawil. Nam. Malam masih panjang. Tidur. Itu Bu, banyak sekali yang ternyata digoda oleh setan supaya dia nggak bangun sholat subuhnya. Allah. Nah, ditanya pagi-pagi duha sholat. Ya. Lo sholat apa? Sholat dubuh. Duh. Apa itu dubuh? Duha dan subuh digabung. Nah, Bu, Ya. tapi bukan di sini. Sana jauh ya Bu ya. Insya Allah. Pokoknya Bu, untuk para suami bangunin. Jangan sampai tidak bangun. Kalau suami sholatnya di mana Bu? Masjid. Kalau suami sholat di rumah dipakein mau kena. Ya. Pak, Ya. di mana Bapak sholat?
Yakin. Yakin. Ya, bapak-bapak di masjid. Ya. Baik. Nah, perhatikan betapa sangat rapi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Nah, bagian akhir dari surah Al-Falaq ini ternyata Bu, ada orang-orang di sekitar kita ini yang nggak suka kita. Nggak suka kalau kita punya rumah. Ketika melihat kita punya rumah, dia langsung berludah. Langsung dia menyuruh orang untuk dilemparin kotoran ke rumahnya. Ada atau tidak ada? Ada yang begini. Nah, makanya oleh Allah disebutkan wa min syarri hasidin Iza idza hasad. Dan mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasud. Nah, orang hasud nih Bu, ada dua macam. Ya. Pertama, ada orang hasud pasif. Dia nggak suka, tapi diem aja. Ini bahaya atau tidak? Nggak bahaya Bu. Kalau hanya dia nggak suka, hanya mungkin Nah, ya begini-begini aja aman-aman aja Bu. Tapi yang bahaya yang mana? Yang kedua, orang hasud dia aktif. Makanya kata Allah, idza hasad. Idza hasad ketika aktif. Kalau kata Allah, kalau nggak aktif, biarin aja, cuekin. Kamu nggak usah baperan. Nggak usah kamu bawa perasaan, biarin aja. Dia nggak suka sama kamu, biarin aja. Nggak usah kamu bawa perasaan. Tapi yang paling berbahaya, yang harus kau minta perlindungan kepada Allah adalah orang hasud yang aktif. Wa min syarri hasidin idza hasad, ketika dia aktif. Nah, malam-malam saking tidak sukanya kepada tetangga yang punya mobil, mobilnya dikempesin. Karena nggak suka. Nah, ini aktif namanya. Minta perlindungan kepada Allah. Baca surah Al-Falaq. Itu Bu. Kadang-kadang ya kita punya anak. Dia sudah lama menunggu anak, belum punya anak. Ya jelaslah, wong belum menikah. Nah, perhatikan. Dia hasud karena kita punya anak. Nah, akhirnya apa? Ditunggu anak kita besar. Begitu besar, dicelakakan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bu, minta perlindungan kepada Allah. Jangan bosan membaca zikir kepada Allah. Jangan bosan. Nabi nggak pernah bosan. Ya, Nabi nggak pernah bosan. Sampai-sampai Imam Nawawi mengumpulkan semua zikir Nabi satu kitab tebal namanya Al-Adhkar. Zikir Nabi. Itulah semua itu menunjukkan bahwa hidup Nabi adalah berzikir, termasuk zikir surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak. Masih ada yang mau nanya? Ada? Ada? Oke, silakan Bapak. Pertanyaannya apa? Nama Bapak siapa? Ya sudah Pak, langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Satiri Royani. Saya dari Jamaah Masjid At-Taqwa. Jadi dalam kehidupan ini saya berada di lingkungan, di masyarakat yang orang suka menggosip, yang suka menghasut, kehidupannya iri kepada orang lain. Ya. Jadi enggak pernah diem. Bahkan orang itu sampai sakit, bahkan jatuh ketiban tangga lagi. Masih diomongin juga. Ya salah. Udah saya bilang, berbuat baiklah kamu kepada orang lain, maka sesungguhnya berbuat baik itu untuk diri kamu. In ahsantum ahsantum. Saya dibalas dengan pantunan. Apa itu Bang? Bang, ikan teri, ikan tongkol. Cakep. Cakep. Bang, kalau iri jangan dongkol. Oh. Begitu jawabannya Bang. Iya. Lah ini orang yang begini ini udah susah dikasih tahu Bang. Ya. Nah, Abi Amir pertanyaannya, bagaimana cara menyadari orang yang suka menggosip atau menghasut? Oh iya. Kemudian yang kedua, ya di dalam pertemuan kita ini, silaturahim kita ini,
ya sebagai kenang-kenangan diberikan amalan atau zikir ya, kemudian nanti diijazahkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabi Amir. Ya, jawabannya pantun juga. Ikan teri, ikan tongkol. Cakep. Gak usah iri, gak usah dongkol. Iya benar. Jadi Bu, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih kecantikan siapa? Allah. Yang ngasih suami ganteng siapa? Allah. Yang ngasih istri cantik siapa? Allah. Ya sudah, ridho aja. Enggak usah kita bicarakan orang lain. Ya, jadi itu aja kok. Repot gitu. Udah, ya cukuplah. Kita sendiri aja urus ya. Ngurus diri sendiri aja nggak selesai-selesaiin ya. Nah makanya dengan kita banyak berzikir, kita akan menjadi orang bahagia. Supaya nggak sibuk gosip nih, tahu caranya? Baca zikir setiap hari. Nabi Bu, coba Nabi kalau keluar dari toilet baca apa? Gufronaka. Gufronaka, ampuni aku. Para ulama hadis ketika membaca hadis ini, mereka mencari jawaban. Kenapa Nabi minta ampun ketika keluar dari toilet? Ada apa? Ternyata jawabannya apa? Nabi nggak pernah meninggalkan zikir 24 jam setiap saat. Karena Nabi memang hidupnya untuk Allah. Kecuali pas di toilet, Nabi merasa makruh untuk berzikir, bertasbih. Begitu keluar, gufronak, ampuni aku ya Allah. Selama aku di toilet, aku merasa makruh berzikir ya Allah. Perhatikan. Jadi orang yang sibuknya zikir, dia tidak akan pernah sempat untuk menggosip. Gak akan sempat untuk menggibah. Ngapain bicarain orang lain? Udah, masing-masing punya nasib, masing-masing dari Allah SWT. Akibat orang yang selalu dengki adalah pertama, dia imannya kepada takdir Allah lemah. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan takdir Allah. Kedua, dia hidupnya tidak akan pernah bahagia. Karena dia selalu mikirin orang lain. Ketiga, dia tidak akan pernah sukses. Karena apa? Karena hatinya kotor. Sukses itu ketika hati kita bersih. Itulah cara kita bahagia. Hindari gosip. Mulai hari ini, coba angkat tangan. Ya, semuanya. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Stop. Stop. Gosip. Gosip. Yes. Yes. Oke. Ini ngomong mama mulai hari ini. Stop. Gosip. Yes. Begitu keluar pintu. Yang tadi tuh. Aduh Masya Allah. Baik. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Abi. Diingetin. Mulai hari ini. Stop. Gosip. Ya. Jangan kemana. Yes. Tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.